saat seorang gadis membersihkan rumah mewah. Tanpa sengaja terjatuh ke dalam bak mandi yang penuh dengan busa. Oleh karena itu, membuatnya terendam sepenuhnya dalam air mandi di depannya. Tidak disangka karena kejadian ini, membuat gadis itu menghancurkan hidupnya sepenuhnya. Hanya karena saat dia sedang mengatur pakaian basahnya, tiba-tiba dilihat oleh pewaris kaya di kamar sebelah. Melihat tubuh yang samar-samar terlihat, cermin di depannya ternyata adalah cermin dua sisi. Tanpa sadar, berusaha keras untuk mengeringkan pakaian basahnya. Pewaris kaya duduk di kamar sebelah seperti itu, menikmati pemandangan yang menggoda ini. Setelah memperhatikan selama beberapa menit, pria itu mulai berpikiran jahat. Jadi dia memanfaatkan kesempatan ketika tidak ada orang di rumah, dan masuk ke kamar tempat gadis itu berada, membawa botol minuman dan mengajaknya minum bersama. Namun gadis itu melihat pewaris kaya yang mabuk-mabukan, langsung panik. Tapi lawan tidak memberinya kesempatan untuk menolak sama sekali. Gadis itu ketakutan dan berjuang mati-matian untuk melarikan diri. Akhirnya dia mengambil botol minuman dan menghantam keras ke arah anak laki-laki itu. Saat gadis itu berpikir untuk segera melarikan diri, tiba-tiba seorang pria berkacamata masuk dengan cepat. Gadis itu seakan melihat penyelamat, memohon agar pria berkacamata bisa menyelamatkannya. Yang tak terduga, keduanya sebenarnya bekerja sama. Kelihatannya si domba yang akan disembeli ini tak punya jalan keluar. Melihat tujuan si konglomerat hampir tercapai, gadis itu ketakutan dan menendang pria itu menjauh, melarikan diri dari ruangan. Kemudian langsung berlari ke lantai atas dan menuju ke atap. Pada saat yang sama, orang tua gadis itu baru saja pulang dari luar. Mereka tinggal di sini karena juga untuk mengurus rumah bagi orang kaya. Karena hari ini pasangan suami istri dipanggil keluar kota oleh ketua konglomerat. Jadi hanya putri mereka, si Tong, yang tinggal di rumah. Setelah ibu pulang karena merasa tidak enak badan, dia pergi ke dalam rumah untuk istirahat terlebih dahulu. Ayah mengetahui anak laki-laki yang akan tumbuh dewasa kembali dari luar negeri hari ini. Putrinya pasti sibuk di villa mewah itu. Jadi dia segera pergi ke sana, mencari anaknya sendiri. Sampai orang tua naik ke lantai 2 dan mendengar suara putrinya. Barulah ayah menyadari bahwa anaknya dalam masalah. Maka dia berlari menuju atap seperti kilat. Akhirnya di tangga, bertemu dengan teman kaya kedua, pria berkacamata. Pria berkacamata itu mencoba menghentikan orang tua naik ke atas, untuk mengganggu urusan di dalam. Maka dia memeluk pria itu erat-erat untuk menjebaknya di sana. Akibatnya, pria berkacamata itu terlalu keras, malah mendorong ayah si Tong ke bawah. Ketika dia gemetar berlari ke depan untuk memeriksanya, barulah dia menyadari bahwa orang tua itu sudah tidak bernapas. Sementara itu, si kaya mengepung Sito di kamar di lantai atas. Gadis itu berlari ke balkon untuk melarikan diri dari cengkeramannya. Dia berlari ke balkon dengan putus asa. Kemudian dia menarik benda berat di sebelahnya. Dia memanfaatkan kesempatan untuk menutup pintu kaca. Namun si kaya dengan cepat berhasil merusak pintu dan masuk. Sito ketakutan dan segera melarikan diri keluar balkon. Dia tidak membiarkan dia mendekat. Pria itu juga terkejut dengan tindakan Sito. Dia meraih tangan untuk mencoba menarik gadis itu. Namun, Sito tahu bahwa dia tidak bisa menghindari nasib tercemar malam ini. Setelah berjuang dengan pikirannya, dia melepaskan tangannya dan melompat ke bawah. Si kaya yang belum pernah melihat situasi seperti ini, ketakutan dan berusaha keras untuk melarikan diri. Namun, dia malah melihat mayat di lantai 2. Adegan mengerikan ini membuat pria itu kembali panik. Ketika dia terjatuh di samping mayat gadis itu, baru menyesal setelahnya, sehingga membuat teman-teman lama saling menyalahkan. Jika hal ini diketahui polisi, mungkin hidup ini sudah berakhir. Pria berkacamata segera tenang. Dia mengingatkan temannya, Hao Ming. Mereka tidak bisa duduk di sana dengan bodoh, menunggu polisi datang menangkap. Yang harus dilakukan sekarang adalah menyingkirkan kedua tubuh ini. Segera menanganinya, mengangkat tubuh ayah dan anak ke dalam mobil off-road, bersiap untuk menyusun kecelakaan lalu lintas, untuk menghindari tanggung jawab hukum. Tidak disangka, tindakan mereka justru dilihat oleh sekretaris perusahaan. Hao Ming tahu tidak bisa menyembunyikan lagi, hanya bisa mengungkapkan kebenaran, dan memohon sekretaris untuk menjaga rahasia, untuk membuktikan keberadaan kecelakaan lalu lintas ini. Hao Ming kemudian mengambil sebuah kalung mahal. Adiknya membantu kakaknya menghindari tuduhan pelarian, hanya bisa menyesuaikan diri dengan semua tindakannya. Pria meletakkan kalung ini di leher Sito, karena dia berencana menuduh Sito mencuri kalung adiknya. Akhirnya karena takut tertangkap, bersembunyi di balkon dan akhirnya jatuh dari lantai. Sedangkan ayahnya bersiap membawa putrinya ke rumah sakit untuk diselamatkan. Akhirnya mengalami kecelakaan di jalan. Rangkaian alasan ini seharusnya bisa menipu semua orang. Melihat mobil langsung jatuh ke jurang di depan mata, dua pria kaya itu melihat dengan campuran antara gembira dan takut. Pada saat itu, pacar Sito tidak bisa menghubungi orang yang dicintainya. Berusaha keras menelepon. Tidak disangka nada dering telepon membuat wanita itu bereaksi. Sito yang jatuh dari gedung tinggi. Ajaibnya, dia masih bernapas.
JC segera menemukan lokasi kecelakaan, membawa Ensu yang selamat ke rumah sakit. Orang tua mengetahui bahwa putri dan suami mereka meninggal secara bersamaan. Keesokan harinya, JC menangkap putra konglomerat dan membawanya ke kantor polisi. Karena darah yang ada di tubuh Ensu adalah Minho, jejak kaki dan kancing yang ditinggalkan di tempat kejadian. Ayah konglomerat mencoba membersihkan nama anaknya. Kepala polisi yang bertanggung jawab atas kasus ini menggunakan sumber daya untuk mencari. Dia sebelumnya telah menyelidiki bahwa keluarga polisi memiliki kebutuhan medis mendesak, yang memerlukan biaya medis besar. Polisi menjual jiwanya demi uang. Keesokan harinya, kasus dianggap sebagai kecelakaan dan ditutup dengan cepat, dan memberikan Ensu tuduhan pencurian. Sementara Minho dibebaskan tanpa tuduhan. Setelah mendengar berita ini, dia berlari ke dan marah bertanya kepada kepala polisi mengapa melepaskan pembunuh. Namun, JC mengelak dengan alasan waktu kejadian tidak sesuai. Namun ibunya mengatakan bahwa dia adalah saksi mata, karena dia melihat langsung wajah pelaku saat kejadian. Polisi sangat terkejut mendengar ini, langsung pergi mencari ayah konglomerat untuk merundingkan strategi. Malam itu ibu menghentikan mobil ayah konglomerat, ingin menuntut pertanggungjawaban dari konglomerat. Adegan itu diamati oleh istri konglomerat yang bersembunyi di samping. Ibunda Ensu juga pernah diperlakukan tidak adil oleh konglomerat saat muda. Sekarang putranya telah menyakiti putrinya sendiri. Istri konglomerat mendengar tentang ibu Ensu akan mengungkap kejahatan ketua, maka langsung memberi perintah kepada bawahannya untuk menelepon. Ibunda Ensu baru saja berpisah dengan ketua konglomerat, dan menjadi korban tangan jahat istri ketua. Dalam sehari Ensu kehilangan ayahnya, dan dia sendiri menjadi vegetatif. Hari itu, ada tamu tak diundang datang ke ruang perawatan. Orang yang datang adalah pria berkepala botak yang menyakiti ayahnya. Dia menyamar sebagai dokter, dengan tegas menusukkan jarum ke Ensu, untuk memastikan apakah dia benar-benar menjadi vegetatif. Keluarga konglomerat untuk menghilangkan ancaman masa depan, kemudian mengirim orang ke rumah sakit untuk menghilangkan Ensu. Namun orang ini sudah lama mengincar kecantikan Ensu. Tangan jahatnya meraba-raba pakaian Ensu, lalu dengan bangganya menceritakan kejadian kepada keluarganya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa saat itu Ensu sudah sadar kembali. Mendengar kebenaran yang diucapkan oleh pria itu, Ensu merasa sedih dan marah namun tidak bisa bergerak. Saat pria itu berencana melakukan hal yang jahat, perawat yang masuk menghentikan tindakannya. Pria itu berbohong bahwa dia adalah kerabat keluarganya, dan kemudian pergi dengan alasan tertentu. Ensu pun selamat dari bahaya. Memberitahu ketua konglomerat bahwa Ensu tidak memiliki. Beberapa orang memutuskan untuk sementara membiarkannya pergi. Namun mereka tidak tahu bahwa keputusan kecil ini akan menjadi sesuatu yang paling menyesal dalam hidup mereka. Jun mengetahui dari dokter bahwa pacarnya telah menjadi. Dia tidak rela hidupnya terus dirugikan oleh Ensu. Kemudian dia pergi ke ruang perawatan untuk mengucapkan selamat tinggal pada Ensu. Dia mengatakan bahwa dia akan menikahi Min King. Min menggunakan cara kotor untuk hamil anaknya. Dan dia juga tidak ingin merawat seumur hidup seseorang yang dalam keadaan vegetatif. Dia berkata bahwa Donghae pergi dengan sedih dari ruang perawatan. Dia duduk bersimpuh di tanah dan mulai menangis dengan sedih. Dia merasa sangat tidak berdaya dan tidak rela. Ensu yang terbaring di tempat tidur juga menangis sedih. Hari itu, seorang perawat yang hangat hati datang ke ruang perawatan. Di bawah perawatannya yang penuh perhatian, Ensu bangun seperti keajaiban. Dia meminta perawat untuk tidak memberitahu siapapun. Pada saat itu, keponakan perawat, Nanjun, juga datang ke ruang perawatan. Ensu bertanya kepada perawat tentang anaknya. Meskipun dalam keadaan vegetatif, dia sadar mengetahui bahwa dia melahirkan anak di tengah jalan. Saat perawat hendak berbicara, Nanjun memberitahunya, anaknya meninggal saat dilahirkan. Hal ini membuat sisa harapan Ensuk juga lenyap. Dia tahu ini semua disebabkan oleh keluarga konglomerat. Menyelamatkan nyawanya hanya untuk membiarkannya pulih. Dia menceritakan semua pengalamannya kepada kedua orang itu, lalu meminta Namjoon untuk mengakhiri hidupnya. Dia harus menghilang dari dunia ini. Jika tidak, orang-orang itu tidak akan membiarkannya pergi. Namjoon juga menyatakan kesediaannya untuk membantunya. Ayah Namjoon juga menjadi korban keluarga konglomerat. Dengan bantuan Bibi dan Namjoon, Ensuk akhirnya melarikan diri dari rumah sakit. Namun dia ketahuan oleh bawahannya yang memantau dia. Segera informasi itu dibeli oleh polisi yang disuap oleh keluarga konglomerat. Dia menggunakan kekuasaannya untuk menghentikan mobil mereka di tengah jalan. Di tengah perjalanan, Bibi memberitahu polisi bahwa dia tidak bisa bangun, menyerah pada pengobatan dan membawanya ke kerabat jauh. Setelah penyelidikan, polisi hanya bisa melepaskannya. Kemudian dia pergi ke rumah sakit dan rumah kerabat jauh. Keluarga konglomerat masih tidak percaya, berencana untuk langsung menghilangkan Ensok untuk mencegah masalah di kemudian hari. Di tengah malam, Namjoon menuangkan bensin ke seluruh rumah. Dia harus menyelesaikan ini sebelum keluarga konglomerat datang. Ensok berdiri di luar rumah yang terbakar. Dia melemparkan cincin pertunangan yang diberikan oleh mantan pacarnya ke dalam. Kamu malah memilih putri konglomerat.
Jadi, janji suci kita berakhir sampai di sini. Biarkan aku dilahirkan kembali, membuatku menjadi kuat. Sang putra konglomerat dan rombongannya datang. Melihat api besar yang berkobar di depan mereka. Mereka merasa senang dalam diam. Mereka mengira Ensok telah mati terbakar. Namun yang mereka tidak tahu adalah, Ensok sedang menatap dengan tajam dari dalam mobil di seberang. Ini juga merupakan langkah pertama dari rencana balas dendam Ensok. Dia ingin membuat semua orang percaya bahwa dia sudah mati. Saat dia menyerahkan cincin Ensok kepada Jisoo, Minjun mendekat untuk merebut cincin dengan maksud melemparkannya ke Jisoo. Dia takut suaminya tidak bisa melupakan Ensu. Namun, Kijun tetap memegang erat tanpa melepaskan. Min pergi dengan gelisah dan tidak tenang. Sementara Kijun tidak bisa lagi bertahan. Dia duduk di tanah dan mulai menangis dengan keras. Melihat pacarnya yang menderita, Ensu tidak bisa menahan diri untuk turun dari mobil. Untungnya Bibi San Ying segera menghentikannya. Ensu sadar. Untuk membalas dendam, dia harus meninggalkan masa lalunya. Nanshun mengurus identitas baru untuknya. Bersiap mengirim Ensu ke Amerika. 7 tahun kemudian, Nanshun, sekretaris eksekutif Jiang Tai Group, datang. Menjemput pewaris konglomerat yang baru pulang dari belajar di luar negeri, Min Hao. Saat itulah seorang wanita berjalan melewati dia. Menarik perhatiannya. Dan wanita itu adalah Ensu yang menghilang 7 tahun. Tianshu dengan sengaja membuat Min Hao melihatnya di bar. Benar saja, Min Hao terkejut melihat Ensu. Dia segera menemui pemilik kedai untuk menanyakan tentang Ensu. Pemilik kedai memberitahunya. Wanita anggun ini bernama Xiao Ni. Dia kembali dari Amerika. Min Hao melihat foto yang sama persis dengan Ensu. Dia tidak bisa percaya bahwa ada wanita yang persis sama di dunia ini. Yang sama persis dengan Ensu. Untuk mengungkap identitas sebenarnya Ensu, dia meminta polisi untuk menyelidiki detail Xiao Ni. Terungkap bahwa Xiao Ni diadopsi oleh pengusaha hotel terkenal James di Amerika ketika berusia 2 tahun. Di bawah asuhan James, seorang pengusaha hotel terkenal di Amerika, mereka juga menemukan foto kelulusan Xiao Ni dari Universitas Columbia. Ini juga membuktikan bahwa Xiao Ni memang tinggal di luar negeri. Terhadap hasil penyelidikan seperti itu, meskipun banyak yang meragukan, namun mereka harus percaya. Xiao Ni memang tidak ada hubungannya dengan Ensu yang telah meninggal. Semua ini adalah bagian dari rencana Ensu. Selanjutnya, dia akan langkah demi langkah untuk membalas dendam atas kematian orang tuanya. Dia pertama-tama menemukan ketua klan yang pernah membantunya di Amerika, ketua klan yang telah membantunya, dan wanita ini adalah calon ibu mertua Min Ho. Maka dia mengungkapkan bahwa dia sedang menyewa rumah. Ketua klan yang mendengar ini, langsung mengundangnya untuk tinggal di rumahnya. Dan semua ini adalah hasil yang diinginkan oleh Xiao Ni. Malam itu, Xiao Ni datang ke rumah ketua klan. Memang menarik perhatian pacar Min Ho, Xiao Ying. Juga terkejut melihat wajah yang mirip dengan Ensu yang telah meninggal. Jika bukan karena ibu menganggapnya sebagai anak angkat, Xiao Ying hampir tidak percaya bahwa wanita di depannya bukanlah. Akhirnya Xiao berhasil mendapatkan kepercayaan Xiao Ying. Ketua Suan mengenalkan Min Hao kepada ayahnya. Namun ketika dia melihat wajah Xiao Ni, jelas menunjukkan ekspresi cemas dan khawatir. Setelah melalui beberapa percobaan, untungnya, Xiao Ni memiliki ketahanan mental yang kuat, yang membuat ketua konglomerat menghilangkan keraguan. Xiao ternyata adalah James, Raja Hotel. Ketua meminta Min Ho untuk memeluk pohon besar ini. Tapi dia tidak tahu, Nia adalah Ensu yang dibunuhnya tahun itu. Polisi Chen masih mencurigai Nia. Dia mengikuti Nia lagi untuk mencari petunjuk. Dia sengaja memanggil nama Nia dari belakang. Menghadapi polisi yang menuduhnya bertahun-tahun yang lalu, Nia sangat tenang. Dia berlatih selama 7 tahun untuk balas dendam. Tantangan ini tidak seberapa baginya. Nia ingin bertemu Min Ho untuk membalaskan dendam. Sebelumnya dia menyelidiki Min Ho suka apa. Dia ingin muncul di depan mereka dengan alami, tanpa menimbulkan kecurigaan orang lain. Jadi saat makan malam, dia sengaja mengungkapkan kepada Xiao Ying bahwa dia suka berkuda. Tapi dia tidak tahu di mana tempat yang cocok. Xiao Ying merasa ada hubungan antara Nia dan dia. Ma mengundang Nia untuk ikut akhir pekan ini. Pacarnya, Min Ho, juga akan datang. Mereka akan diperkenalkan nanti. Nia tentu saja tidak akan menolak. Setelah kembali ke kamar, Nia segera menelepon Nanshun. Dia mencoba mencegah Xiao Ying muncul akhir pekan ini, sehingga dia bisa menciptakan kesempatan untuk berduaan dengan Min Ho. Namun, Xiao Ying tidak bisa datang ke pesta karena ada urusan. Dia khusus menyuruh Min Ho untuk menjaga Nia dengan baik. Ketika sampai di arena pacuan kuda, Nia juga tampil dramatis. Dia sengaja bertanya siapa pacar Xiao Ying. Saat Min Ho melihat wanita di depannya, dia terpesona dan terdiam di tempat. Meskipun sebelumnya telah melihat data investigasi, namun, ketika melihat langsung, hatinya masih berdebar-debar. Nia berbicara dengan humor dan cerdas di arena pacuan kuda. Min Ho sangat penasaran dengannya. Saat Min Ho sedang menerima telepon, Nia sengaja naik kuda ke sudut jalan pura-pura terluka. Melihat Nia yang terluka, Min Ho merasa sangat kasihan, dan dengan penuh perhatian memijat kakinya yang terluka.
Melihat Nia yang lemah di depannya, Minho ingin sekali memeluknya erat di dadanya. Saat pergi, Nia pura-pura terluka parah, berjalan dengan pincang. Namun begitu dia keluar dari pandangan Minho, langsung pergi dengan langkah mantap tanpa menoleh. Malam itu, Nanshun memberitahu Nia bahwa pria yang menabrak ibunya juga sudah tertangkap. Nia merasa muak saat memikirkan pria itu. Dia ingin sekali menghancurkannya di tempat. Mengetahui dari mulut pemilik bar, supir ini memiliki reputasi buruk, maka mereka memasang perangkap di meja perjudian. Pertama, biarkan supir itu menang besar. Kemudian manfaatkan psikologi penjudi. Biarkan dia jatuh langsung dari surga ke bumi. Nanshun memberitahu Ensu tentang karakter sopir. Dia pasti akan menyalahgunakan uang publik keluarga konglomerat, lalu langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya. Biarkan dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Namun Ensu tidak berniat membiarkannya begitu saja. Dia ingin membuat pelaku yang menyakiti ibunya ini mengalami penderitaan yang sama seperti ibunya. Sopir yang tidak bertanggung jawab jatuh ke perangkap Ensu, berutang dalam jumlah besar, tidak membayar hutang dan dikejar oleh perusahaan penagih hutang. Dia diberitahu harus melunasi utang 1 miliar dalam 3 hari. Jika tidak, dia akan menghilang dari dunia ini. Sopir yang terdesak menelepon suami konglomerat, mengancam akan mengungkapkan kejahatan yang dilakukan terhadap ibu Ensu. Jika istri konglomerat tidak memberinya uang, dia akan melaporkannya ke kantor polisi. Karena memiliki pegangan atas sopir, meskipun marah sampai memuncak, namun tidak berani menolak permintaan sopir. Nyonya ingin agar suaminya tidak mengetahui bahwa ini adalah terakhir kalinya ia membantunya, dan juga melarangnya untuk memberitahu ketua. Supir setuju untuk merahasiakan rahasia itu, namun segera memberitahukan ketua begitu berbalik. Ketua sangat bingung, apa sebenarnya rahasia yang disembunyikan oleh istri dan supir. Sementara pejabat J di sampingnya menebak, mungkin Nyonya memiliki sesuatu untuk dijadikan pegangan terhadap supir. Ketua langsung menanyai istri setelah kembali. Orang takut bahwa dia telah menyakiti ibu Ensu, lalu mengatakan bahwa supir telah memaksa Minho untuk menyakiti Ensu, mengancam akan mengungkap kebenaran jika tidak diberi uang. Ketua asli berencana untuk menghilangkannya. Demi memperluas kekuasaannya, ketua meminta Minho untuk memperkenalkan Ensu kepada jaksa Xin Yuan. Xin Yuan tampaknya sangat tertarik pada Ensu. Minho menghubungi Ensu untuk mengundangnya datang ke perusahaan besok, dan mengatakan bahwa akan memperkenalkan kejaksaan kepadanya. Setelah mendengar berita, Ensu dengan senang hati menyetujuinya. Ini juga sesuai dengan keinginannya untuk merusak hubungan saudara laki-laki Minho dan Siwon. Saat Siwon melihat Ensu di depannya, dia terkejut. Meskipun dia merasa curiga di dalam hatinya, namun, dia tidak menunjukkan emosi sedikit pun di wajahnya. Sebagai jaksa, kejiwaan Ming cukup stabil. Namun yang tidak dia ketahui adalah dalam waktu dekat, karena balas dendam dan tindakan Ensu akan membuatnya dan saudara laki-laki yang sangat dekat ini berbalik menentang satu sama lain. Saat itu Minho menyarankan untuk makan bersama. Namun Ensu untuk memecah belah hubungan mereka, malah mengatakan ingin makan malam bersama Siwon saja. Hal ini membuat Minho sangat kesal di dalam hatinya. Kemudian Ensu juga mengirim pesan singkat untuk mengucapkan terima kasih kepadanya, sehingga dia menunjukkan kebaikannya kepada Siwon di depannya. Tidak ada terjemahan. Ensu kemudian mengirim pesan kepada Siwon untuk menikmati makan malam bersama. Hal ini membuat Siwon juga tertarik pada Ensu. Semua ini adalah awal dari balas dendam Ensu. Dan sisi lainnya, Min kembali ke rumah setelah bekerja, menemukan putrinya sedang merangkai sebuah foto. Dia langsung mengenali Ensu di foto tersebut. Foto Ensu akan muncul di sini. Ini bukan Ensu, tapi Miss Xiaoni. Apakah kau pikir aku bodoh? Ini jelas-jelas Xiaoni. Ibunya mengatakan ini bukan Ensu, tapi putri seorang pengusaha hotel Amerika, Xiaoni. Namun Min Qian sangat yakin pada wanita ini. Seperti Ensu 7 tahun yang lalu. Karena mereka seperti saudara sejak kecil. Dia akan mengenalinya bahkan jika Ensu berubah menjadi abu. Untuk mengungkap identitas sebenarnya Ensu, meminta sahabatnya Xiao Ying untuk mengatur pertemuan dengan Ensu. Begitulah dua musuh akan memulai pertarungan besar, untuk membuat Ensu terbuka kelemahannya. Bahkan dengan sengaja mengatakan dia adalah Ensu yang telah meninggal. Ensu merasa marah ketika mendengar hal itu. Namun dia tetap santai dalam menghadapinya. Dia sudah berlatih bertemu dengan Min Qian berkali-kali. Meskipun begitu, Min King masih yakin bahwa dia adalah En. Dia takut Ensu akan datang mencarinya untuk balas dendam. Maka dia mencari ayahnya untuk membantu memeriksanya. Dia memberitahu ayahnya bahwa Xiaoni adalah James, seorang taipan Amerika. Bukanlah Ensu yang kau maksud. Kakaknya juga memberitahunya bahwa dia sudah memverifikasinya. Wanita bernama Xiaoni itu tidak ada hubungannya dengan Ensu. Namun Min King masih khawatir. Dia menemukan tempat di mana Ensu tinggal lagi. Dia memeriksa apakah Ensu memiliki. Karena Ensu yang telah meninggal pernah melahirkan. Namun yang tak terduga baginya adalah Ensu telah memperbaiki bekas luka sebelum kembali ke negara. Ying memberitahu Min Qian bahwa perut Ensu sangat rata.
Akhirnya Min King percaya. Wanita ini memang bukan mantan kekasihnya. Yang tidak pernah terpikir olehnya adalah, rencana balas dendam Ensu telah mulai berjalan. Ensu melihat villa yang seperti mimpi buruk. Rumahnya dihancurkan oleh konglomerat di sini. Dia pasti akan menghancurkan keluarganya. Di villa ini, dia akan mengubur ibunya. Melihat Ensu yang menawan, dia menciumnya tanpa bisa menahan diri. Ensu juga memanfaatkan kesempatan untuk mencampurkan serbuk misterius ke dalam minuman. Melihat Minho yang pingsan, Ensu mengirim pesan kepada Nanshun bahwa rencana bisa dimulai. Nanshun dengan sengaja mengungkapkan Minho di depan Xiao Ying. Xiao Ying segera menyadari bahwa Minho telah menipunya. Xiao Ying yang marah langsung menelepon Minho. Ensu melihat telepon dari Xiao Ying. Mengetahui bahwa rencana sudah berhasil separuh, maka dia dengan sengaja menggelindingkan gelas minumannya lagi. Berpura-pura terluka oleh gelas minuman sehingga tidak bisa bergerak. Meminta bantuan Minho untuk pergi ke kamar mandi. Pemilik bar melihat panggilan dari Xiao Ying. Tio sengaja mengatakan bahwa Enso dan Minho sedang berkencan. Dia bahkan memberitahu dia alamat bar tersebut. Mendengar ini, Xiao Ying langsung marah. Saat Xiao Ying bergegas ke bar, dia melihat Minho dan Enso sangat dekat. Xiao Ying dengan marah menuangkan air es ke atasnya. Dia tidak lagi percaya rayuan manis pria jahat. Namun saat itu, Enso pura-pura akrab dengan Xiao Ying. Namun dia dipukul keras oleh Xiao Ying. Minho melihat gadis yang dicintainya menderita seperti itu. Dengan marah, dia menarik pacarnya keluar dari bar. Mereka menjadi musuh. Enso merasa sangat sedih. Pada saat itu, seorang pria mabuk tiba-tiba masuk, dan terus merangsang Enso dengan kata-kata kotor. Men mengungkapkan apa yang dia lakukan padanya dulu. Akhirnya tahu bahwa gadis di depannya adalah gadis itu dari masa lalu. Mereka yang berjuang akan pergi dan membunuhnya. Namun sebelum dia bisa bertindak, dia pingsan. Ketika dia bangun, dia berada di rumah keluarga Jiang. Su juga memberitahu Min Hao bahwa Chairman Kim memeras ibunya. Dia ingin mereka saling menyerang. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan pembunuhan ibunya. Dia pura-pura mencari Enso untuk berdamai. Namun Enso menolak. Donghae mengubah ceritanya dan mengaku salah. Karena dia memilih wanita kaya dan meninggalkan. Namun Chairman Kim mendengar percakapan itu. Enso sopan menyapa mantan pacarnya. Enso juga melihat Donghae masih memakai cincin pertunangan mereka. Enso harus menahan emosinya. Dia menyatakan bahwa hubungannya dengan Donghae hanya sebatas pekerjaan. Ternyata dia sudah menikah dengan pewaris konglomerat. Jangan selalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Donghae keluar dari kantor dengan kekecewaan. Sepertinya masih terpikat pada Ensu. Ketua Kim sebenarnya berpikir mereka akan berdamai. Namun hasilnya tak terduga. Dia jelas ingat kemarin. Ne mengakui dia adalah N yang pergi 7 tahun lalu. Untuk memastikan identitas Ensu sekali lagi. Tanpa takut, Ketua Kim sengaja menantang Ensu. Menggambarkan saat Ensu dalam keadaan koma. Menghasut Ensu hingga dia terbuka. Saat Ensu hampir tidak bisa menahan diri, seorang rekan kerja masuk dengan tergesa-gesa. Dia menggunakan alasan Ketua Kim ingin menyakiti Ensu. Dia dipukul habis-habisan. Saat itu Ensu menyadari bahwa bom itu bisa meledak kapan saja. Ditambah dengan hari peringatan ibunya yang akan datang. Dia ingin segera membalas dendam untuk menghibur ibunya. Maka dia mengajak Ketua Kim bertemu lagi. Mengatakan, kamu tidak punya bukti, tidak ada yang akan mencurigai saya. Kemudian Ketua Kim berkata, aku bisa membantumu menjaga rahasia. Tapi kamu harus membayar saya 1 miliar sebagai biaya diam. Ensok pura-pura setuju. Sebenarnya ini adalah rencana balas dendamnya untuk ibunya. Untuk menyalahkan Minho. Ensok sengaja mengajak Minho berkencan di villa. Kemudian dia memberitahu Namju. Rencana sudah berhasil, sekarang tinggal menunggu Ketua Kim datang. Ensok mengundang Ketua Kim untuk bertemu di villa. Keesokan harinya, Ketua Kim datang sesuai janji. Bibi memberitahu Ensok bahwa jaringan sudah mulai aktif. Bersiap-siap untuk menjaring. Ketika melihat 1 miliar uang tunai, dia langsung menunjukkan ketamakan. Ensok berkata, kamu bisa mengambil 1 miliar uang tunai. Tetapi ada syarat tambahan. Yaitu memberitahu detail kematian ayahnya. Ketua Kim tergoda oleh godaan besar. Dia menceritakan seluruh kejadian yang merugikan ibunya. Ensok yang mendengar kebenaran. Tidak bisa lagi mengendalikan kemarahannya. Dia langsung menamparkan Ketua Kim. Ketua Emas yang marah langsung menyerang Ensu. Namun semua ini sesuai dengan rencana Ensu. Ketika Ketua Emas mengambil tongkat golf untuk menghajar Ensu, Namjoon langsung menendangnya menjauh. Ternyata Namjoon selalu melindunginya secara diam-diam. Saat itu, Minho juga datang tepat waktu. Ensu mendengar Minho memanggilnya. Maka dia menyuruh Namjoon untuk bersembunyi dengan baik. Minho mendengar jeritan Ensu. Menyadari sesuatu tidak beres, dia segera bergegas ke sana. Ensu dengan sengaja membuka pakaiannya sendiri. Berpura-pura diintimidasi oleh Ketua Emas. Melihat wanita yang dicintainya diintimidasi, dia marah. Dia sama sekali tidak mendengarkan Ketua Emas. Dia menyeret Ketua Emas ke lantai atas. Saat Ketua Emas ingin mencemarkan nama Ensu, Minho yang dipenuhi cinta langsung mendorongnya. Ensu melihat jenazah Ketua Emas.
Dia telah menunggu selama 7 tahun untuk saat ini. Ensuk menerima lamaran Minho, masuk ke keluarganya dan mengganggu musuh. Minho membawa Ensuk pulang. Namun mereka menemukan Ketua Hyun juga di sini. Ketua dan Nyonya Kang bersatu menyalahkan Ensuk. Bersama-sama merendahkan Ensuk. Ini membuat Minho sangat marah. Dia menyatakan sikapnya kepada ibunya. Terlepas dari penentangan mereka, dia akan bersama Ensuk. Nyonya Kang tahu putranya sangat mencintai Ensuk. Dia ingin menyulitkan Ensuk dalam bisnisnya. Ternyata Ensuk malah mengambil alih. Saat itu Nyonya Kang baru menyadari. Wanita sebelumnya bukanlah wanita yang bisa dihina. Nyonya Kang yang diejek hanya bisa pergi dengan malu. Keesokan harinya, Xiao Ying menemui Ensuk dan mempertanyakan. Aku memperlakukanmu seperti saudara perempuan. Tapi kamu ingin merebut pacarku. Dia langsung menyuruh Ensuk pergi. Malam itu, Namju memberitahu Ensuk. Bukti yang terkumpul telah diserahkan kepada jaksa. Dia akan bersaksi untuk membantu orang tuanya membersihkan tuduhan. Ensuk khawatir identitas Nanci akan terbongkar. Mereka sepakat untuk tidak kontak sementara. Tindakan selanjutnya akan bergantung pada Ensuk sendiri. Jaksa datang dengan perintah penangkapan ke Ketua Kang. Ketua Kang ditangkap atas tuduhan menggantikan King Tun. Ketua Bai juga tidak luput dari masalah. Pada satu titik, keduanya dihancurkan oleh Ensuk. Si Yuan marah saat melihat berita dan memecahkan gelas. Minho mencari pengkhianat di mana-mana. Juga terlibat dalam masalah tersebut adalah Jimin. Saat dia mengeluh kepada Ketua Hyun, dia tahu bahwa pengadu mungkin adalah pemilik bar. Ji menceritakan hal ini kepada ibunya setelah pulang ke rumah. Nyonya De Jiang mengira telah menangkap Nanci. Seseorang marah masuk ke bar dan menginterogasi Nanci. Bibi Namjoon sengaja mengungkapkan kesalahannya pada masa lalu. Ketua Jiang dan Bibi Namjoon dulunya adalah satu. Nyonya Jiang menggunakan cara kotor untuk memisahkan mereka. Nyonya Jiang yang marah langsung memercikkan air kepadanya. Memperingatkannya jika berani membocorkan hal ini. Jangan salahkan dia karena melupakan persahabatan masa lalu. Kemudian dia menemukan sebuah liontin dari laci ketua. Ketika dia melihat kalung yang sama persis dengan miliknya, nyonya itu sangat marah sampai menggigit bibirnya. Dia pernah mengatakan kepada ketua bahwa kalung ini, dia tahu kalung ini pasti diberikan kepada Bibi Namjoon. Dia langsung menyuruh bawahannya untuk menyingkirkan Namjoon. Percakapan mereka didengar oleh Dong Hae. Dong Hae segera menelepon Ensu. Tapi sebelum aku sempat mengingatkan bibiku dan Eng Seok, mereka langsung diserang oleh orang yang dikirim oleh Nyonya Jiang. Ensu sekali lagi melihat kerabatnya terjatuh. Namjoon segera pergi ke rumah sakit setelah mendapat kabar. Dari mulut Namjoon, diketahui pelakunya adalah Nyonya Jiang. Ensu yang merasa bersalah memutuskan untuk segera mengakhiri ini. Dengan berat hati, dia memutuskan hubungan satu-satunya dengan orang tuanya. Untuk balas dendam, dia tidak menyisakan celah sedikit pun. Dia pura-pura mencari Minho untuk mengeluhkan kesedihannya. Dia mengungkapkan bahwa dia diusir dari rumah oleh Xiao Ying. Di bawah bimbingan Ensu yang sengaja, Minho langsung menghadapi ibunya. Berharap bisa membawa Ensu tinggal di rumahnya. Asalkan dia menikahi Ensu. Bukan hanya untuk menyelamatkan perusahaan yang hampir bangkrut, tetapi juga untuk membalas dendam pada ayahnya. Setelah pertimbangan yang matang, Nyonya Kang akhirnya setuju dengan saran Minho. Jimin menanyakan kepada Ensu apa yang dia dapatkan dengan menikahi kakaknya. Dia mengatakan kakakmu merayu aku dengan sangat memalukan. Bahkan mengatakan bahwa begitu dia menikah, dia akan mengusirnya. Langkah pertama adalah mengusirnya dengan kasar. Ini membuat Jin marah dan marah. Menarik rambut Ensuk dan hendak memukulnya. Adegan ini terlihat oleh Minho yang masuk. Dia segera pergi ke sana untuk menghentikan adiknya. Bahkan marah-marah padanya seperti seorang wanita jalanan. Bahkan memaksa petugas keamanan mengusirnya dari tempat umum. Ditinggalkan oleh Minho, Xiao Ying justru menemukan dirinya hamil. Dia memberitahu Minho tentang kehamilannya. Berharap bisa mendapatkan kembali hati Minho. Tak disangka, Minho justru menyalahkan dia dengan keras. Seorang wanita menggunakan cara yang sangat rendah. Xiao Ying merasa putus asa melihat sikap Minho. Minho mengancam bahwa dia tidak akan membiarkan anak itu lahir. Dia segera mengatur agar dia dibawa ke rumah sakit. Xiao Ying pergi dengan kebingungan dan kehilangan semangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa 10 tahun masa mudanya telah sia-sia. Sisi lain, Nyonya Kang mengetahui dari Ensuk bahwa ternyata orang yang berhubungan dengan Ketua Jiang bukanlah Park Sun, namun seorang wanita bernama Xiao Mei. Pendapatan dari minuman keras semuanya masuk ke wanita ini. Nyonya Jiang mendengar ini marah sampai gemetar. Dia segera memerintahkan asistennya untuk menemukan keberadaan Xiao Mei. Sepertinya Xiao Mei sekarang berada di bar. Nyonya memerintahkan asistennya untuk tidak membiarkan dia melarikan diri. Begitu bertemu, keduanya langsung terlibat pertengkaran. Orang itu bertanya apakah Xiao Mei dan Ensu sudah lama. Keduanya menyangkal dan mengatakan ini pertemuan pertama mereka. Nyonya kemudian mengusir Ensu dan ingin berbicara dengan Xiao Mei sendirian. Setelah Ensu pergi, Nyonya langsung menamparnya. Marah karena dia sudah pergi selama 20 tahun. Mengapa sekarang kembali lagi? Anak selalu dididik dengan baik olehnya.
mengatakan masih marah dan menamparnya lagi. Xiao Mei yang dipukul sama sekali tidak gentar. Dia dengan berani melawan Nyonya. Sebenarnya dia sudah bersekutu dengan Ensu dan mereka sejak dulu. Saya tidak ingin lagi menjalani hari-hari yang penuh dengan rahasia. Nyonya mengirim orang untuk mengawasi setiap gerakan Xiao Mei. Zhu secara tak sengaja melihat Nanjun dan Xiao Mei bersama. Nyonya mengira itu adalah perintah ketua Jiang untuk Nanjun menjaga Xiao Mei. Si tua ini malah masuk penjara. Masih memikirkan keindahan di luar sana. Nyonya memerintahkan asistennya untuk memberi pelajaran pada Nanjun. Li menutup Jun di tempat parkir adalah tindakan fisik. Menyelidiki apakah pertemuan Nanjun dengan Xiao Mei atas perintah ketua. Jun mengira orang yang menghukumnya kemarin adalah dari kelompok Minho. Setelah itu, dia langsung menyerahkan surat pengunduran diri. Minho tidak bisa menahan kemarahannya. Marah-marah pada Nanjun sebagai pengkhianat. Juga marah sambil menarik pakaiannya dan mengatakan dia hanya tahu menggunakan cara-cara kotor. Setelah berkata begitu, dia mendorongnya ke sofa. Minho tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Marah, dia mengejar Nanjun dan keduanya terlibat dalam perkelahian. Keributan ini akhirnya dihentikan oleh orang-orang. Melihat Nanjun dan Minho berkelahi, Ensof segera pergi ke ruang bawah tanah untuk menemukan Nanjun. Nanjun menyatakan bahwa mulai sekarang dia akan menghadapi Minho dengan jujur. Ensof mengatakan bahwa dia akan segera pindah ke rumah Minho. Mari biarkan dia menyelesaikannya. Keesokan harinya, Ensof pindah ke rumah Minho. Namun adik ipar sudah mengetahui tipu dayanya. Sengaja datang ke kamarnya untuk mencari masalah. Mengancam akan membuat rumah tangga menjadi neraka. Ensof dengan sengaja mencemoohnya sebagai perawan tua. Jimin benar-benar marah. Merusak barang-barang dengan marah. Ensof hanya diam-diam menyaksikan. Jimin membuat kekacauan di rumah ini. Saat Ho masuk, dia melihat adiknya bertindak semena-mena. Tanpa pikir panjang, dia langsung mendorongnya ke tanah. Bahkan menghina bahwa dia adalah orang gila yang tidak diinginkan. Tidak percaya kakak akan menghina orang ini. Marah pada kakak hanya karena tertipu oleh rubah. Ensuk di samping segera memperburuk situasi. Adikmu bahkan mengatakan ingin mengubah rumah pernikahan menjadi penjara. Ini membuat Minho sangat marah. Menyeret Jimin dan bersiap untuk mengusirnya. Kamu orang murahan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Keesokan harinya, Ensuk pergi ke penjara. Dengan sengaja menyebutkan di depan ketua Kang. Nyonya Kang sudah mengetahui keberadaan Yang He. Bahkan mengancam akan menghancurkannya. Mengetahui ibu harimau di rumah pasti bisa melakukannya. Dia meminta Ensuk untuk membantu menyembunyikan Yang He. Memberitahu Nyonya Kang bahwa Yang He sudah dikirim ke luar negeri. Ensuk menyetujui permintaan ketua. Bahkan berjanji akan membantunya merahasiakan. Namun begitu tiba di rumah, Ensuk dengan sengaja mencemarkan nama Kang di depan mertuanya. Ketua sudah bertemu dengan Yang Si. Dan ketua berjanji secara langsung. Bahkan jika mengirim macan betina di rumah ke luar negeri, mereka tidak akan mengusir Yang Si. Nyonya marah setelah mendengarnya. Ensu menyarankan ibu mertua untuk pindah dari villa. Jangan sampai diusir orang. Namun Nyonya menyatakan tidak akan berhenti sampai di situ. Maka Nyonya marah membawa Ensu. Datanglah ke bar untuk menyelesaikan masalah dengan Yang Si. Nyonya mengancam Yang Si untuk segera pergi ke luar negeri. Namun Si berkata bahwa Anda sudah tua dan seharusnya pensiun. Jangan sampai nanti saya mengusir Anda. Nyonya yang malu menjadi marah langsung mendekati Yang Si. Namun Yang Si juga tidak mudah dipermainkan. Dia sama sekali tidak memperhatikan orang gila ini. Nyonya marah sekali. Langsung meraih rambut Yang Si dari belakang. Akan memberinya pelajaran. Wanita yang biasanya bahkan tidak bisa membuka penutup botol. Memang tidak main-main saat berkelahi. Akhirnya, setelah ditarik-tarik oleh Ensu dan Bibi, mereka berhenti bertengkar. Ketua mengetahui bahwa Yang Si telah diganggu. Dia diam-diam datang ke villa untuk menghiburnya. Ensu mengetahui bahwa ketua pergi ke sana semalam. Dan hingga sekarang belum kembali. Untuk membuat istri marah, Ensu segera ingin memberitahu kabar baik ini kepada istri. Mengetahui bahwa ketua pergi ke sana, istri segera ingin mencarinya untuk membalas dendam. Taejong Minho pergi ke toko untuk menanyakan situasi. Ensu sengaja memberitahu Minho. Istri sedang bersiap-siap untuk mencari Yang Si. Minho memerintahkan sekretarisnya untuk segera memberitahu ketua untuk pergi. Ketika ketua mengetahui bahwa harimau ibu akan segera tiba, mereka langsung melarikan diri dari villa karena ketakutan. Dengan cepat, istri membawa Ensu menemukan Yang Si. Meskipun merusak villa, mereka tetap tidak menemukan ketua. Meskipun tidak menemukan ketua, tapi menemukan pakaian ketua. Mencari istri ketua untuk melepaskan kemarahan pada Yang Si. Kembali ke Jung Ensu, memberikan hadiah kepada Jaiwo. Ketika dibuka, ternyata sepasang hamster kecil. Bibi yang membuka permainan jauh lebih baik daripada ibu. Jimin menuduh Ensu datang ke rumah dengan motif yang tidak jujur. Dengan sengaja memprovokasi hubungan antara dia dan putrinya. Kijun memberi pelajaran kepada Ensu di depan semua orang. Untuk menciptakan pertengkaran yang tidak perlu. Menginginkan Ensu menjauhi putrinya dengan baik. Ensu setuju dengan tampilan. Namun tujuannya masuk ke rumah ketua adalah agar mereka juga merasakan pahitnya perpisahan keluarga.
akan mengetahui bahwa Ensu membuat kekacauan di rumah. Begitu pulang, langsung menyuruh Ensu pergi dari rumah. Dia merancang untuk menjebak kakak ipar, dengan sengaja menjatuhkan hamster kecil di ruangan. Kemudian meletakkan seekor kucing masuk. Menunggu Jaewo kembali ke ruangan, menemukan bahwa hamster sudah dimakan oleh kucing. Bijaksana menangis dengan sedih. Tuduhan tanpa alasan jelas semuanya salah bibi. Mengapa tidak menutup pintu kamar dengan baik? Adik ipar juga memperbesar tuduhan palsu terhadap Ensu. Dia mengatakan Ensu sengaja menggunakan kucing untuk memancing Risu. Ini hanya untuk memecah belah hubungan ibu dan anak mereka. Dia menghina Ensu sebagai wanita jahat dan licik. Ensu melihat Risu dengan pandangan penuh kebencian. Dia pergi dari rumah Bai dengan sedih. Tanpa bisa menahan perasaan, dia datang ke rumah Nanjun. Nanjun mengatakan pada Ensu bahwa dia sangat merindukannya. Dia tidak bisa membiarkan Ensu kembali ke tumpukan mimpi buruk itu. Pembunuh orang tuanya masih bebas. Nanjun maju dan meraih tangannya. Ensu menyadari bahwa dia membawa dendam yang mendalam. Dia hanya bisa mengabaikan cinta Nanjun. Setelah Ensu pergi, Zimin mencuci otak kepada Ruizi. Wanita jahat ingin memecah belah hubungan antara ibu dan anak perempuan kami. Ruizi harus bersama-sama melawan Ensu di masa depan. Melihat Ensu pulang ke rumah, kemudian, Zimin mulai mencemooh Ensu lagi. Rumah sudah berantakan seperti ini. Sekarang dia lengket lagi dengan kakaknya. Benar-benar wanita licik yang tak tahu malu. Kemudian, dia menelepon Xiao Ying untuk mengeluh tentang kekurangan Ensu. Ensu marah dan langsung menuangkan segelas minuman ke wajahnya. Zimin tidak pernah menerima perlakuan seperti ini. Langsung meraih rambut Ensu dan mulai berkelahi. Donghae melihatnya dan segera mendekat untuk memisahkan mereka. Kemudian menyalahkan semuanya pada Ensu. Zimin melihat ada seorang pria yang mendukungnya. Dengan sombong, Zimin menuangkan minuman ke wajah Ensu. Adegan ini terlihat oleh Min Hao. Min Hao marah dan bersiap untuk memberikan pelajaran kepada adik perempuannya. Namun dihalangi oleh Donghae. Min Hao memberitahu adiknya bahwa bukan hanya kamu yang punya pria. Donghae melihat tidak bisa mendapatkan keuntungan. Segera menarik Jimin dan kabur dengan canggung. Keesokan harinya Min Hao menemukan ibunya. Mengatakan jika kejadian seperti kemarin terulang lagi. Jangan salahkan diri sendiri jika Jimin diusir. Untuk mempercepat balas dendam, Ensok memutuskan untuk memanfaatkan Siwon. Dia menelepon Siwon untuk makan malam bersama. Di jalan, Siwon meminta Ensok untuk mematikan ponselnya. Dia tidak ingin diganggu oleh siapapun. Ensok memanfaatkan saat Siwon pergi ke toilet. Dia diam-diam menambahkan bubuk deterjen ke gelas minumannya. Siwon kembali tanpa curiga dan meminumnya. Min Hao menyadari Ensok tidak ada di kantor. Dari mulut adiknya, dia tahu Siwon bersama seorang wanita di pantai. Min Hao langsung gelisah. Tidak lama kemudian, Min Hao pergi ke pantai dengan mobilnya. Dengan marah, dia mendekati mobil Siwon. Engsuk pura-pura pingsan saat melihat Min Hao. Min Hao menatap cemas ke arah Ensok yang pingsan. Melihat dia tidak merespon, Min Hao langsung memeluknya dan membawanya kembali ke mobilnya. Si Yuan terbangun mendengar kehebohan. Dia langsung melihat Ensuk dibawa pergi. Dia hampir jatuh saat mencoba menghentikan mereka. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini kepada Ensu? Ensuk melihat mereka bergulat. Dia ingin hasil dari pertarungan mereka. Donghae ingin menjelaskan bahwa dia telah ditipu. Namun Min Hao sama sekali tidak memberinya kesempatan. Meskipun pernikahan tanpa restu keluarga. Namun Min Hao dengan tegas memutuskan untuk memberikan nama kepada Ensu. Setelah pernikahan selesai, Si Yuan memberitahu Jimin bahwa mereka sudah menikah. Dan menunjukkan foto prewedding mereka. Nyonya langsung muntah darah 30 kg setelah melihatnya. Tidak hanya itu. Ketua sangat marah sampai lehernya patah 7 tulang dalam. Istri memerintahkan Ji Yeon untuk segera menelepon ambulans. Min Hao mendapat kabar bahwa ketua sakit parah. Dengan tergesa-gesa, mereka membawa Ensuk ke rumah sakit. Sebelumnya ketua masih melompat-lompat dengan semangat. Namun, tiba-tiba dia pura-pura seperti setengah mati. Istri melihat Ensuk dan langsung mencemoohnya. Min Hao meminta ibunya untuk tidak ikut campur. Ensuk akan menjadi bagian dari keluarga ini. Malam itu, istri diam-diam masuk ke kamar Ensuk. Tanpa berkata-kata, dia menuangkan air rendaman kaki ke Ensuk. Dan terus-menerus merendahkan Ensuk. Melihat Ensuk tidak melawan, istri semakin marah. Ensuk hanya bisa melihat istri merusak kamar sampai hancur. Semakin gila istri, semakin puas dia. Min Hao membawa kue dan bunga untuk Ensuk. Menghabiskan malam pernikahan yang romantis. Namun begitu masuk ke kamar, dia menemukan kekacauan di mana-mana. Min Hao tahu Ensuk telah diintimidasi lagi. Dia menemukan Ensuk yang sedih di taman. Dia memberitahu Ensuk bahwa dia pasti akan membuat ibunya menerima dia. Keesokan harinya, Jimin mengirimkan pakaian Ensuk lagi. Melalui kurir ke kantornya. Min Hao menelepon ibunya untuk menanyakan hal itu setelah melihatnya. Nyonya mengatakan bahwa itu semua adalah keinginan ketua. Min Hao membawa Ensuk menemui ibunya untuk bernegosiasi. Entah itu membuat Ensuk menjadi tuan rumah di rumah ini. Atau mereka berdua pindah keluar dari rumah ini. Nyonya dengan tegas tidak setuju. Untuk mempertahankan anaknya,
Nyonya setuju memberikan Engsuk periode percobaan 1 bulan. Namun selama periode itu, mereka harus tidur di kamar yang berbeda. Selanjutnya, Engsuk perlu pergi ke rumah sakit untuk merawat ketua. Nyonya dengan sengaja membuat kesulitan untuk membuatnya menyerah. Tapi malah membantu Ensu. Dia datang untuk balas dendam. Ensu tidak peduli dengan harta karunnya. Keesokan harinya, Ensu datang ke rumah sakit sesuai permintaan Nyonya. Tapi dia tidak sendirian, dia membawa Yang Si bersamanya. Ketua sangat terkejut melihat kedatangan Yang Si. Yang Si mengatakan dia telah mengirim orang untuk mengawasi Nyonya. Ketua takut Nyonya akan marah padanya jika tahu. Yang Si mengatakan dia tidak takut. Jika kehilangan rambut, dia bisa memakai wig. Untuk memecah belah hubungan antara Nyonya dan Ketua, Ensu memberitahu Nyonya bahwa Yang Si sedang bersama Ketua di rumah sakit. Dia diusir keluar. Nyonya marah dan segera pergi ke rumah sakit. Dia menghina Yang Si sebagai wanita murahan yang menggoda Ketua. Yang Si mengancam Nyonya bahwa jika dia berani mengancamnya, dia akan memberitahu Ketua rahasia Nyonya. Tanpa sengaja, Ketua menemukan bahwa menantunya adalah miliknya sendiri. Akhirnya mereka bertengkar. Saat ditarik, Jenny menghindar. Sehingga Ketua langsung terguling dari tangga. Tapi Jenny tidak pernah terbayangkan bahwa kancing bajunya malah tertinggal di tempat kejadian. Bahkan ditemukan oleh adik ipar yang licik. Ji-hyun menceritakan hal ini kepada kakaknya. Dia mencurigai ayahnya yang mendorong Jenny dari tangga. Namun Ha-myung sama sekali tidak percaya omong kosong adiknya. Bahkan memperingatkannya untuk tidak berbicara sembarangan. Mendengar bahwa Ji-hyun sudah mencurigainya, Jenny tahu selama dia bisa mengendalikan kartu as Ha-myung, maka dia tidak akan ada masalah. Ki-jun mencoba membantu Jenny membersihkan diri dari tuduhan. Dia menjelaskan bahwa kehilangan kancing saat melakukan pekerjaan rumah adalah hal yang wajar. Ji-hyun menuduh Ki-jun selalu membela Jenny. Apakah dia masih belum bisa melupakan mantan pacarnya? Ki-jun melihat Jimin yang penuh dengan omong kosong. Dia curiga apakah otaknya pernah kemasukan air. Akan menikahi wanita yang tidak menyikat gigi selama 10 tahun. Keesokan harinya, Ki-jun menemukan Jenny. Dia mengingatkan Jenny bahwa Jimin sudah mulai curiga padanya. Dia hanya akan membantunya sekali. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri di masa depan. Dan adegan ini dilihat oleh Susi Suan yang bersembunyi di samping. Susi Suan memberitahu Jimin tentang hal ini. Jimin mendengar dan keluar dari rumah sakit dengan marah. Suaminya selalu memikirkan orang lain. Dia langsung merusak ruang kerja Ki-jun. Setelah melepaskan emosi, Jimin tiba-tiba menyadari. Ki-jun diam-diam menyimpan foto dirinya dengan si Mei. Dia semakin yakin bahwa Jenny adalah si Mei. Terutama matanya yang polos. Sejak kecil, selama si Mei diintimidasi olehnya, dia selalu menunjukkan ekspresi mata yang polos. Ji-hyun melemparkan foto ke wajah Ki-jun. Dia menghardik Ki-jun dan Jenny tanpa malu-malu. Jisoo menuduh Jenny sebagai penyebab semua masalah. Dia datang ke rumah untuk membalas dendam pada dirinya sendiri. Ki-jun menanyakan apakah dia lupa minum obat hari ini. Nyonya itu datang dan menghentikan Ji-hyun. Dia meminta agar tidak berbicara sembarangan lagi. Dan dia menyeret Ji-hyun pergi dengan paksa. Malam itu Jenny pura-pura sedih dengan sengaja. Di kamar, dia diam-diam makan malam romantis dengan Heming. Ini adalah pertama kalinya mereka memiliki waktu bersama setelah menikah. Ini juga merupakan rencana Jenny. Dia ingin merencanakan balas dendam selanjutnya melalui kesempatan ini. Nyonya itu bangun pagi untuk mempersiapkan Jenny membuat sarapan. Ketika membuka pintu, dia melihat anggur merah di atas meja. Jenny diam-diam bersama Heming tanpa seizinnya. Nyonya marah sampai menggigit gigi. Dia langsung menuangkan seember air dingin ke wajah Jenny. Bahkan menghardiknya tidak tahu malu. Melihat Jenny bahkan tidak berkata-kata. Nyonya marah sampai Jimin membawa seember air dingin lagi. Sekarang Heming bahkan tidak setuju dengan tindakan ibunya. Dia langsung mengusir ibu dan adik perempuannya dari kamar. Jimin menuduh Jenny sebagai gadis licik. Dengan sengaja menggunakan cara kotor untuk membuat kakaknya dan dia bercerai. Jenny bertanya balik kepada Jimin. Mengapa tidak bisa tinggal bersama, bukan dengan Ki-jun? Marahnya Jimin mengangkat kopi dan hendak menuangkannya ke wajahnya. Jenny mengatakan jika dia berani menuangkan kopi, maka dia pasti akan menuangkan panci ke wajahnya. Jenny pergi ke rumah sakit sesuai permintaan Nyonya. Melihat ketua yang pingsan, Jenny dengan sengaja mengambil tindakan. Heming berbagi kabar baik tentang berbagi kamar dengan dia kepada ketua. Akan membuat ketua merasakan pahitnya perceraian. Ketua Jiang tiba-tiba membuka matanya. Bahkan menekan lehernya dengan keras menggunakan tangannya. Jenny terkejut sampai tidak bisa bergerak. Akhirnya dengan menggunakan semua kekuatannya, baru bisa melepaskan diri dari tangan ketua. Saat dia belum sadar, tiba-tiba sebuah tangan muncul di belakangnya. Nyonya bertanya dengan marah mengapa dia berteriak-teriak. Jenny menoleh dan melihat ketua yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia juga menjadi bingung sejenak. Malam itu Xiu Yi datang ke rumah Jiang. Melihat foto pernikahan yang diatur oleh Heming dan Jenny, hati Xiu Yi terluka sangat dalam. Dengan marah, dia mengambil foto itu dan merobeknya. Jenny juga sangat marah setelah melihatnya. Dia meminta Xiu Yi untuk keluar dari kamarnya.
Namun, Hou Xiaoqi mengatakan bahwa Jenny tidak akan senang lama. Bahkan dengan bangga mengatakan, dia merusak anak Heming sendiri. Dia akan melahirkan anaknya di ruangan ini. Nyonya yang datang setelah mendengar juga setuju dengan tindakan Xiao Ye, dan mengatakan bahwa orang yang seharusnya pergi adalah Jenny. Jenny tidak peduli dengan wanita-wanita picik ini. Dia tidak peduli dengan semua ini. Tujuannya hanyalah untuk balas dendam, untuk membuat perpecahan antara Si Yuan dan Heming. Jenny sengaja berkata di depan Si Yuan. Heming memberitahunya bahwa Si Yuan tidak memiliki teman sejak kecil. Jika dia dipukul oleh ayahnya sejak kecil hingga kehilangan akal, dia hanya menyayangi Si Yuan karena kasihan padanya. Si Yuan memiliki harga diri yang tinggi. Mendengar Heming mencela dirinya di belakang, Si Yuan sangat membenci sampai giginya gemeretak. Memberitahu Heming bahwa ayahnya mentransfer sejumlah besar dana rahasia, dan memberikan saham perusahaan kepadanya. Heming sangat kesal setelah mendengarnya. Jenny menghiburnya agar tidak terlalu mempermasalahkannya. Baik dirinya maupun Mason akan membantunya. Saat keduanya akan berciuman, Xiuzi masuk dan melihat pemandangan yang mengerikan. Dia memberikan foto Jenny dan Si Yuan kepada He. Dia mengatakan bahwa dia telah mengawasi Jenny. Heming memperingatkan Xiuzi untuk tidak melakukan hal-hal bodoh seperti itu lagi. Jenny bertanya kepada Xiuzi mengapa dia melakukan hal itu. Dia tidak ingin bertengkar dengannya. Xiuzi menyatakan bahwa dia tidak akan berhenti sampai dia hancur. Heming mengejek Si Yuan ketika menemukannya. Kemudian menyalahkan dia mengapa dia berjalan-jalan di taman tanpa alasan. Si Yuan segera mengerti apa yang terjadi. Dia mengejek Heming bahkan mengikuti istrinya. Keduanya saling menyindir dengan kata-kata paling kejam. Mantan sahabat baik diprovokasi oleh Jenny, menginginkan untuk membunuh satu sama lain di tempat. Keesokan harinya, Nyonya bercerita kepada Heming. Ketua tidak hanya membelikan villa untuk Yang Si, tetapi juga memberikan saham perusahaan kepadanya. Heming khawatir harta mereka akan dicuri suatu hari nanti. Nyonya menduga bahwa ketua mungkin sudah membuat wasiat. Nyonya menyarankan untuk bertindak tegas, mengirim langsung ketua yang pingsan ke rumah sakit jiwa. Heming juga setuju dengan tindakan ibunya. Ketua yang pingsan mendengar istri dan anaknya bersiap. Tubuhnya gemetar karena marah. Apa yang terjadi dengan suamimu? Wanita ditinggalkan kejam setelah hamil oleh pacarnya. Namun dia tetap ingin melahirkan anaknya. Mengetahui pacarnya langsung menikahi wanita lain. Tidak tahan dengan pukulan tersebut, akhirnya dia kehilangan anaknya. Untuk membalas dendam pada pria kejam ini, wanita menjadi seorang guru di taman kanak-kanak. Langkah besar menjadi ketua dewan grup, untuk menghancurkan sampah yang meninggalkan dirinya sendiri. Xiuzi menyalahkan semuanya pada Jinny. Dia sengaja mencari masalah dengan Jinny di rumah Jiang. Jinny melihat Xiuzi yang tiba-tiba meledak. Dia juga terkejut. Ketika Nyonya dan Jihye tiba, mereka melihat Xiuzi duduk di tanah. Xiuzi terus menatap Jinny dengan tajam. Dia memberitahu Jihye bahwa Jinny mendorongnya. Dia mengancam akan membunuh bayi di perutnya. Jinny menatap Xiuzi dengan tidak percaya. Nyonya menyarankan untuk pergi ke rumah sakit terlebih dahulu untuk melihat bayi. Xiuzi menolak karena ada dokter di rumahnya. Sebelum pergi, Xiuzi dengan sengaja memperingatkan Jinny. Jika ada masalah dengan bayinya, dia akan menghancurkan Jinny menjadi berkeping-keping. Jenny yang bingung wajahnya dimarahi oleh Nyonya. Dia juga memperingatkan Jenny bahwa jika ada yang terjadi pada cucunya, dia tidak akan membiarkannya lepas begitu saja. Jenny yang bingung tidak ingin lagi menghadapi kepalsuan mereka, maka dia langsung membuat laporan kehamilan palsu, dan dengan sengaja membiarkan Heming melihatnya. Setelah mengetahui Jenny hamil, Heming dengan cepat memberitahu berita baik kepada ibunya. Namun ibunya tidak hanya tidak senang, bahkan ingin agar Jenny menggugurkan anak untuk merangkul keluarga Xiuzi. Jenny menyatakan bahwa dia tidak akan menggugurkan anaknya, menanyakan kepada Nyonya apakah ada mertua yang meminta untuk menggugurkan anaknya sendiri. Suami menyatakan bahwa cucunya hanya akan ada di perut Xiuzi. Ini membuat Jenny sangat marah. Kemudian Xiuzi menceritakan tentang dirinya yang didorong. Mengetahui bahwa putrinya diintimidasi oleh Jenny, dia langsung masuk ke rumah ketua Jiang. Tanpa berkata-kata, dia langsung menamparkan Jenny. Marah, Jenny mendorong Xiuzi jatuh untuk membuatnya terluka. Jenny mengatakan bahwa dia juga baru menjadi seorang ibu. Bagaimana mungkin begitu kejam? Nyonya Jiang merasa tidak enak setelah mendengarnya. Ketua Suan langsung menanyainya mengapa dia menyembunyikan dirinya. Nyonya Jiang segera menjelaskan bahwa bukan dia yang membuat Jenny hamil. Dia juga tidak bisa menghentikannya. Suami mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan yang ada di perut Jenny. Ketua Suan marah dan pergi dengan marah. Akan membuat Jenny menggugurkan anaknya. Dan akan membuat Heming segera memenangkannya. Keesokan harinya Xiuzi datang pura-pura mengunjungi calon ibu mertuanya. Padahal sebenarnya dia sengaja menyulitkan Jenny. Dia dengan sengaja menuangkan teh hijau yang ada di tangannya ke lantai. Kemudian dia melemparkan cangkir yang ada di tangannya. Berpura-pura Jenny ingin membunuh bayi dalam kandungannya, untuk menyalahkan Jenny dan membuatnya keguguran. Sebenarnya Xiuzi sudah kehilangan 2 bulan yang lalu. Yang ada di perutnya hanyalah gulungan kain.
Begitu orang datang, si Uzi langsung menuduh Jenny mencoba mencelakakan dia di air. Barulah Jenny menyadari bahwa si Uzi adalah penghalangnya. Kepala Xuan Hui mengetahui bahwa putrinya dibawa ke rumah sakit. Dia menyalahkan semua kesalahan pada Nyonya. Kemudian Xuan Hui memerintahkan Nyonya Jiang untuk segera menikahkan si Uzi dengan Heping. Tempat dan biaya akan ditanggung oleh mereka. Si Uzi yang dibawa ke rumah sakit. Setelah mempertimbangkan berulang kali bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menggugurkan kandungan. Jika begitu, dia akan kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menikah dengan keluarga Jiang. Maka dia segera berlari ke pintu masuk rumah sakit. Kemudian dia menangis sambil memberitahu Nanshun bahwa bayinya menunjukkan tanda-tanda keguguran. Jika anaknya mengalami masalah, nanti biarkan anak Jenny menjaga anaknya. Nyonya ingin mendekati ketua Hyunho, sengaja memfitnah Jenny di depan Heming. Heming meminta ibunya untuk tidak menuduh Jenny. Jika Suzy benar-benar keguguran, itu akan menjadi hal yang baik baginya. Ibu meminta Heming untuk tidak ceroboh. Jika ketua Hyunho membatalkan kerjasama dengan Taijiang, grup Jiang segera akan bangkrut. Zanming mengatakan dia tidak takut, karena Jenny akan segera mewarisi 5 miliar dolar. Nyonya segera bersiap untuk mengorbankan Suzy begitu mendengarnya. Percakapan mereka didengar oleh Jenny yang bersembunyi di luar pintu. Keesokan harinya, Si Wei diam-diam pergi ke kamar Jenny. Dia mengambil produk kecantikan yang digunakan Jenny, karena ada sidik jari khas Jenny di atasnya. Suzy percaya Jenny adalah orang yang meninggal 8 tahun yang lalu. Dia memberikan kosmetik kepada petugas identifikasi. Mereka pasti harus mengungkap identitas sebenarnya dari Jenny. Suyi memberitahu ibunya. Dari detail memasak Jenny, terlihat bahwa dia adalah orang Korea asli. Begitu hasil identifikasi sidik jari keluar, dia bisa menghancurkan Jenny sepenuhnya. Pria yang mencintai putrinya selama 8 tahun, ternyata menemukan bukan anak kandungnya, melainkan anak tetangga sebelah. Bisa dibayangkan seberapa sakitnya hati pria itu. Kijun pergi ke rumah sakit untuk tes DNA. Dokter dengan yakin memberitahunya, tidak ada hubungan darah antara mereka. Kijun datang ke taman kanak-kanak dan melihat Wise dari jauh. Dia memperkenalkan kebahagiaannya kepada anak-anak. Hati Kijun penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Dia berjalan tanpa tujuan di taman. Dia tidak tahu bagaimana menginterogasi Jimin saat kembali. Berkata atau tidak berkata, keduanya merupakan pukulan. Saat berjalan, tiba-tiba melihat Jenny juga di taman. Kijun menangis sambil bertanya apakah dia adalah si Mei. Jenny menangis sambil mengatakan si Mei meninggal 8 tahun yang lalu. Anak mereka juga meninggal pada saat yang sama. Kijun sangat terkejut mendengar hal ini. Bertanya berulang kali kepada Jenny apa yang terjadi pada masa lalu. Jenny mengatakan bahwa dia telah melupakan janji mereka di laut, ketika dia meninggalkan dirinya dan memilih untuk menikah. Sekarang apa haknya untuk mempertanyakan dirinya? Ni berdiri dan pergi meninggalkan cincin mereka. Dia ingin memutuskan hubungan mereka sepenuhnya. Kijun melihat cincin itu sendirian dan hancur berlutut di sana. Jenny kemudian kembali ke markas rahasia. Pria hanya akan mempengaruhi kecepatan menarik pedangnya. Dia akan merencanakan langkah berikutnya untuk menghancurkan keluarga Jiang. Keesokan harinya, Kijun pergi ke bar dan menemukan Nansun. Nansun mengatakan bahwa mereka menyembunyikan anak mereka di mana. Dia pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu apakah si Mei pernah menjalani operasi caesar. Mereka memiliki seorang putra, dan bayi itu langsung dibawa keluar dari rumah sakit setelah lahir. Dan perawat yang merawat si Mei 8 tahun yang lalu adalah bibinya. Namun bibinya menolak untuk mengakui identitasnya. Dia juga membantah mengenal orang yang merawat si Mei. Setelah pulang ke rumah, Kijun memberitahu Jenny tentang informasi yang dia dapatkan, bahwa saat itu dia mengandung seorang anak laki-laki dan anak itu tidak hidup. Jenny sangat terkejut setelah mendengarnya, karena dia jelas ingat bahwa Nansun pernah mengatakan bahwa dia melahirkan, dan bayi itu meninggal setelah dilahirkan. Jenny teringat bahwa Nansun sendiri yang mengatakannya 8 tahun yang lalu, dan bibiku juga ada di sana saat itu. Maka dia memutuskan untuk pergi ke Gaming Yuan. Keesokan harinya, Jenny pergi ke rumah bibinya dan menghadapinya. Kijun mengatakan bahwa dia telah melahirkan seorang putra. Namun bibi tetap bersikeras bahwa dia melahirkan seorang putri. Sekarang dia sangat bingung siapa yang sebenarnya mengatakan yang benar. Setelah si Mei pergi, bibi menelepon Nanshun, mengatakan bahwa Jenny bertanya padanya tentang anak. Nanshun meminta agar dia tidak menyembunyikan lagi. Kembalikan anak itu kepada Jenny. Namun bibi memiliki motif pribadi dan tidak ingin mengembalikan anak itu. Berada di ambang keputusasaan, dia hancur. Setelah kembali ke rumah, Jenny langsung menanyai Kijun. Dari mana dia tahu bahwa dia mengandung seorang anak laki-laki? Kijun menceritakan hasil penyelidikan di rumah sakit. Dia menceritakan semuanya secara rinci kepada Jenny. Bahkan menyatakan bahwa seseorang dengan sengaja menyebut anak laki-laki sebagai anak perempuan. Orang itu sengaja menyembunyikan fakta. Jenny menyadari bahwa bibinya sedang menipunya. Maka dia kembali menemui bibi, menanyakan apakah bibi sedang menipu dirinya sendiri. Karena Kijun mengatakan dia jelas-jelas melahirkan seorang putra.
Namun kalian memberitahu diri sendiri bahwa dia adalah seorang putri. Padahal anak itu hidup dengan baik namun dikatakan meninggal saat lahir. Jenny melihat bahwa ekspresi bibinya tidak benar. Bibi akan pergi ke rumah sakit untuk tes DNA dengan NC. Bibi langsung panik karena tahu tidak bisa menyembunyikan lagi. Meskipun dia sangat enggan, dia tidak memiliki alasan untuk mencabut hak Jenny sebagai ibu. Bibi jujur kepada Jenny bahwa NC adalah anaknya. Mendengar bahwa NC adalah anaknya sendiri, Jenny segera menemukan NC dan langsung memeluknya sambil menangis. Dia memberitahu NC bahwa dia adalah ibunya. Namun NC sama sekali tidak bisa menerimanya. Dia melepaskan diri dari pelukan Jenny dan berlari ke pelukan Bibi. Bibi meminta maaf berulang kali kepada Jenny. Namun, Jenny mengatakan bahwa dia tidak akan pernah memaafkannya. Dia tetap ingin membawa NC pergi. Bibi menangis memohon padanya. Tunggu sampai NC lebih tenang baru bicara. Ketika identitas NC terungkap, keluarga tidak bisa menerima hal itu seketika. Kijun akhirnya menunggu Jenny kembali. Dia segera bertanya apakah mereka menemukan anaknya. Jenny melihat ekspresi tenang Kijun. Dia memberitahu Kijun bahwa mereka tidak menemukan anaknya. Kijun sangat kecewa. Melihat Kijun pergi, Jenny merasa mual. Apa haknya untuk bertemu dengan anaknya? Pada saat itu memilih untuk meninggalkannya. Kijun hanyalah objek balas dendamnya. Nanshun memberitahu bibinya si Uzi sedang menyelidiki petunjuk tentang Jenny. Suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Lebih baik mengembalikan anak kepada Jenny. Sebenarnya Jenny juga adalah seorang wanita yang malang. Akhirnya Bibi memutuskan untuk melepaskan. Jika permata Guoen benar-benar bisa memberikan harapan kepada Jenny, biarkan dia membawanya. Di sisi lain, Si Yuan untuk membalas dendam pada Zimin. Dia menangkap Kijun untuk melampiaskan kemarahannya. Menuduhnya menjadi menantu di keluarga Jiang adalah hati serigala dan anjing. Meninggalkan pacar yang koma, Kuan Si Mei. Meskipun tahu Zijun bukan anaknya, tetap berada di rumah itu seperti orang pengecut. Saya mendengar nada mengejek Si Yuan. Kijun marah dan menarik pakaiannya. Namun akhirnya berhenti. Dia tidak bisa membantah perkataan Si Yuan. Ketua Jiang memberitahu Si Mei. Ibunya memberitahunya secara langsung pada saat itu, bahwa dia adalah putri kandungnya sendiri. Si Mei sama sekali tidak percaya. Ibunya akan menyerahkan dirinya pada ketua yang lebih buruk dari binatang. Langsung menghadap ke arah mulut ketua Wuzu. Adegan ini terlihat oleh Zimin yang masuk. Zimin merasa Jenny sedang merencanakan untuk membunuh ayahnya. Zimin menelepon kakaknya. Dia melihat sendiri Jenny menutup mulut dan hidung ayahnya. Namun Hemin sama sekali tidak percaya. Karena itu, Hemin mengusulkan untuk menyembunyikan dari semua orang. Memasang kamera di ruang sakit. Heming segera kembali ke Sushiksun. Memintanya memasang kamera di kamar ayahnya. Untuk menutup mulut adik perempuannya. Jenny tak tahan dan pergi ke rumah sakit untuk tes DNA. Tes menunjukkan bahwa dia dan ketua benar-benar memiliki hubungan ayah anak. Dia marah dan pergi ke kamar ketua. Siap meminta keadilan untuk orang tuanya. Namun menemukan kamar kosong. Jenny segera keluar untuk mencari. Nyonya terkejut mendengar bahwa orang itu bahkan bisa terbang. Akhirnya mereka menemukan ketua di perpustakaan. Ketua mengeluarkan semua buku tabungan. Namun menemukan bahwa dana di dalamnya telah dirampok oleh Nyonya. Dia menatap tajam pada orang yang terkunci. Namun malah dipukul mundur oleh Nyonya. Orang-orang mengetahui ada pesan antara dia dan Yang Si di ponsel presiden. Seseorang sangat marah setelah melihatnya. Menegur ketua bahwa dia selalu melakukan hal buruk begitu memiliki kesempatan. Jenny tidak tega melihat ketua dihina. Akhirnya, dia membawa ketua pergi dari ruang kerja. Jenny membawa ketua ke kamar. Dan menunjukkan laporan tes DNA kepadanya. Menanyai ketua apa yang sebenarnya dilakukannya terhadap ibunya. Dahulu Ibu Semi adalah pembantu di rumah ketua. Ketua menginginkan kecantikan Ibu Semi. Sehingga ia mencemarkan Ibu Semi. Apakah kau masih manusia, melakukan hal seperti itu dan masih berharap aku memaafkanmu? Mulai saat ini, dengarkan baik-baik. Aku pasti akan membuatmu hidup dalam penderitaan seumur hidup. Sejak Kijun mengetahui bahwa Jenny pernah melahirkan anaknya, Kijun masih tidak bisa melupakan anaknya. Karena dia menganggap itu sebagai satu-satunya keturunannya. Bagaimanapun juga, harus menemukannya. Maka dia datang lagi ke rumah Nansun. Menanyakan kepada Bibi di mana dia menyembunyikan anak laki-lakinya. Bibi meminta dia meninggalkan rumahnya. Dia sama sekali tidak mengenal Kuan Si Mei. Kijun mengatakan dia tidak ingin tahu tentang Si Mei. Dia hanya ingin menemukan anaknya sendiri. Bibi marah mendengar tentang pria tak berhati nurani seperti itu. Ketika dia mengetahui mantan pacarnya menjadi vegetatif. Tanpa ragu memilih untuk meninggalkannya. Ketika mengetahui mantan pacarnya melahirkan dan ingin merebut anak itu. Bibi tidak ingin melihat pria sampah semacam itu. Yi Heming karena situasi keuangan perusahaan semakin buruk. Dia sangat khawatir dan berharap Jenny bisa membawa 5. Tapi tidak enak untuk sengaja menyebutkan di depan Si Mei. Kijun juga memberitahu istrinya. Jika Zhou Taijiang tidak bisa menyelesaikan masalah utang, maka harus menyatakan kebangkrutan.
Satu-satunya cara sekarang adalah menemukan Xuan Huizang. Ketua Xuan setuju untuk membantu keluarga Jiang melewati masa sulit. Namun, ia harus membuat Heming berlutut di depan Xiu Zi untuk meminta maaf. Heming teringat kondisi buruk perusahaannya. Dia akhirnya setuju dengan permintaan ibunya. Keesokan harinya, Heming datang ke tempat yang telah disepakati dengan Xiu Zi. Dia berlutut di depan Xiu Zi memohon maaf. Xiu Zi menyadari bahwa jika bukan karena keluarga, Heming sama sekali tidak akan memperhatikannya. Sekarang, meskipun Heming berlutut di depannya, Xiu Zi tidak dapat sepenuh hati memaafkannya. Dia ingin Heming merendahkan diri, hanya untuk melukai Jenny. Maka dia segera menemui Jenny. Dia menunjukkan rekaman pengakuan dosa Heming padanya. Setelah mendengar, dia bertanya pada Jenny apa pendapatnya. Jenny mengatakan bahwa dia tidak punya kata-kata, ini semua kesalahan Heming. Xiu Zi mengatakan bahwa Heming sudah tidak penting lagi. Sekarang, yang dia inginkan hanyalah membalas dendam pada Jenny yang merebut suaminya. Saya harus melihat Jenny berguling keluar dari sungai dengan perut yang besar dan berat. Jenny memberitahunya bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Jenny berulang kali memikirkan bahwa dia tidak boleh lagi diperlakukan seperti itu. Maka dia menangis saat menelepon Heming. Heming mendengar Jenny menangis di telepon. Dia menduga pasti Xiu Zi yang mempermalukan Jenny. Dia menghibur Jenny agar tetap bertahan, dan mengatakan bahwa dia hanya mencintai Jenny. Jenny sengaja mengatakan kepadanya bahwa dia harus bertahan beberapa. Hanya dia yang bisa dipercaya oleh Jenny dan anaknya. Karena Heming memenuhi janji dan meminta maaf, Ketua Xuan setuju untuk menandatangani kontrak besok. Jenny sedang bersiap-siap untuk pergi keluar dari rumah. Tiba-tiba dia menerima telepon dari orang asing. Orang itu mengajaknya untuk bertemu, mengatakan bahwa hasil pemeriksaan sidik jari Jenny sudah keluar. Dia mengatakan bahwa Xiu Zi meminta dia untuk mengambil sidik jari dari cangkir. Namun dia menemukan bahwa sidik jari Jenny cocok dengan 8 tahun yang lalu. Sidik jari yang meninggal dunia dari Quan Simei adalah sama. Jenny mengakui identitasnya, dan mengatakan bahwa dia mati tidak bersalah. Pihak lain juga mengatakan bahwa dia menemukan beberapa informasi, sehingga dia tidak memberikan hasil kepada Xiu Zi tetapi bertemu secara pribadi. Pria tersebut mengatakan bahwa dia hanya bekerja untuk uang. Bagi siapapun, itu sama saja. Jenny juga tahu bahwa uang adalah segalanya dan dia sudah siap. Pria yang mengambil kotak itu berjanji. Dia akan mencari cara untuk menangani Xiu Zi dan menjaga rahasia dengan ketat. Suami memanggil Si Yuan dan Xuan Hui ke rumah, namun tidak memberitahu Qi Jun dan Jenny. Si Yuan merenung dan kembali ke suasana makan malam 8 tahun yang lalu. Bersama-sama bahagia, itulah keluarga sejati. Saat itu, Jenny kembali ke rumah. Saya mendengar semua orang tertawa. Ne sengaja mendekati dan bertanya kepada semua orang apa yang terjadi hari ini. Istrinya meminta dia segera mengemas barang-barangnya dan pergi. Dia sudah dikeluarkan dari keluarga Jiang. Zimin juga menyalahkan bukan urusannya. Jenny bertanya apakah Heming benar-benar seperti itu. Heming sebenarnya ingin menjelaskan tetapi dihentikan oleh ibunya. Karena besok adalah hari ketika Presiden Xuan akan mengalokasikan dana. Xiu Yi mengingatkan Heming untuk memperhatikan tindakannya. Jenny kembali bertanya apakah Presiden juga merasa seharusnya dia pergi. Presiden Jiang dengan susah payah mengucapkan dua kata pergi. Jenny sekarang mengerti. Semua orang di rumah ini menjauhkan diri darinya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, semua orang tidak menerima. Jadi dia juga membuka kartu. Ni menyatakan bahwa Heming telah mentransfer rumah kepadanya. Jadi yang harus pergi adalah mereka. Tapi dia tidak keberatan memberi makan mereka secara gratis. Dan tidak akan meminta bayaran dari mereka. Menyajikan meja penuh makanan membuat mereka tidak bisa makan. Ni senang melihat mereka membencinya tapi tidak bisa mengalahkannya. Malam itu Jenny melihat nyonya tertidur di perpustakaan. Dia kembali ke dalam kamarnya, mengeluarkan ponsel dan perekam yang tersembunyi di bawah laci gelap. Tidak boleh biarkan dia lupa dosa yang pernah dilakukannya. Sesuai dengan yang kamu katakan, bahwa Ibu Quan Simei. Siapa kamu? Hari ini aku, Jin Baichun. Aku tahu kamu bukan Jin Baichun. Kamu siapa? Tepat saat itu, Heming kembali. Heming terkejut. Bagaimana bisa ada suara pria di kamar Jenny? Untungnya Jenny cepat menyembunyikan perekam dengan cepat. Saat itu, Heming mendengar jeritan ibunya. Dia segera berlari ke sana untuk melihat. Nyonya menunjuk ke jendela dan mengatakan Jin Baichun datang mencarinya. Heming pergi dan membuka tirai untuk melihat. Ternyata itu adalah Zimin. Zimin mengatakan dia baru saja pulang dan mendengar jeritan ibunya. Itulah mengapa dia nekat mengetuk jendela. Dia mengatakan dia benar-benar menerima panggilan dari Jin Baichun. Dan dia mengancamnya. Ming dan Si Yuan selalu mengira bahwa Nanshun berpura-pura menjadi jin. Akhirnya, Su Sixun mengatakan bahwa itu bukan dilakukan oleh Nanshun. Karena Nanshun sekarang berada di depan matanya. Zimin bertanya kepada ayahnya, apakah Jenny yang mendorongnya dari lantai 2? Ketua mengatakan bahwa bukan. Dan dia juga memberitahu Zimin bahwa Jenny adalah putrinya sendiri. Zimin menyalahkan ayahnya kacau. Bahkan tidak bisa membedakan antara putri dan menantu.
Si Mei mendengarkan percakapan mereka dari tempat tersembunyi. Mengantarkan ketua kembali ke kamarnya. Nyonya datang dan ketua marah. Dia menyalahkan ketua karena jika tidak dulu melihat ketua dan ibu si Mei bertengkar, dia juga tidak akan tahu bahwa si Mei adalah putrinya. Bahkan tidak akan kejam membunuh ibu si Mei dengan menabrak mobilnya. Ketua marah dan frustasi tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Jenny masuk dan langsung melihat ketua sakit. Dia segera kembali dan membantu menekan bersama nyonya. Dan menyarankan untuk membawa ketua ke rumah sakit jiwa. Tidak tega. Akhirnya menolak rencana Jenny. Jenny mengatakan kepada bibinya bahwa yang paling sulit saat ini adalah tidak bisa membiarkan presiden berbicara sembarangan atau mati. Setelah pulang ke rumah, Jenny langsung pergi ke kamar presiden. Dia menunjukkan laporan tes DNA kepada presiden. Mengatakan kepadanya bahwa dia sebenarnya bukan anak perempuannya. Presiden melihat laporan itu dengan sulit. Dia selalu mengira Jenny adalah anak perempuannya. Itulah mengapa dia tidak membongkar identitasnya. Jenny mengatakan bahwa ibunya memberitahunya bahwa dia adalah hanya untuk menyelamatkannya. Ibu takut mereka akan membunuhnya. Itulah mengapa dia membuat pilihan itu. Setelah mendengar itu, presiden marah sekali. Jenny langsung menyerang. Membuat presiden menahan pakaiannya dengan erat. Jenny ingin presiden merobek pakaiannya. Semakin dia terlihat kacau, semakin baik. Jenny, ada apa denganmu? Ibu, ayah, dia. Mertua mengetahui tindakan biadab ketua. Marah, ia terus memukul ketua dengan tinjunya. Menyalahkan dia sebagai binatang tak berperi kemanusiaan. Ketua berusaha keras membela diri. Namun nyonya tidak percaya. Mengatakan seharusnya mendengarkan Jenny dan mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Jenny kembali menangis sambil menelepon kepada Heming. Mengadukan perilaku tak termaafkan ayahnya padanya. Heming langsung panik saat mendengar Jenny disakiti. Dia segera membatalkan makan malam dengan ketua Suan. Dia juga berbohong bahwa ayahnya kritis dan dia harus pulang. Xiuzi ingin mengejarnya tapi dihalangi oleh ibunya. Ibu berpikir Heming tidak akan main-main dengan nyawa ayahnya. Dia juga memberitahu Xiui bahwa jika Heming benar-benar berbohong, dia akan menegakkannya. Setelah Heming memahami situasi, dia meminta Su Siksun untuk segera menghubungi rumah sakit jiwa. Hari ini ayah harus pergi. Su Siksun membawa kontrak rumah sakit untuk diperiksa oleh istrinya. Tanpa melihat, istrinya langsung menandatangani dengan senang hati. Dia menolak untuk mengirim presiden ke rumah sakit. Biarkan petugas medis membawanya pergi langsung. Jenny pergi ke kamar presiden untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir. Dia memberitahu presiden, mengirimnya pergi bukan hanya usahanya sendiri, dan dengan bantuan putra dan istrinya. Dia juga menyatakan bahwa setelah ini, dia tidak akan pernah diperbolehkan kembali. Presiden dengan susah payah mencoba untuk melawan, tapi tidak berhasil. Dengan cepat, petugas medis membawa Tandu ke kamar Jiang. Ketika dokter mencoba membawa presiden pergi, presiden sangat menentang. Akhirnya, presiden dibawa oleh dokter tanpa didampingi oleh keluarga. Dia dibawa masuk ke mobil oleh dokter. Jenny juga dengan tangan sendiri menghukum presiden yang kejam, menyebabkan dia menjadi tua dalam kesendirian di rumah sakit jiwa. Setelah diusir, keluarga Jiang menjadi seperti pasir yang terpisah. Sementara itu, Jenny sedang merencanakan rencana baru secara rahasia. Langkah selanjutnya adalah merebut si Yuan. Min menemui si Yuan dan memohon agar tidak mengancam ibunya lagi. Dia merasa sangat kotor dan menjijikkan setiap kali datang ke sini. Dia merasa sangat kotor dan menjijikkan sehingga membuatnya merasa mual. Si Yuan meminta agar dia berhenti berbicara. Namun Zimin tidak mendengarkan. Si Yuan tidak tahan lagi dan memukul Zimin. Zimin tidak menyangka si Yuan akan memukulnya. Dia berdiri ingin pergi. Si Yuan segera berlutut memohon maaf. Zimin mengatakan bahwa dia akan memaafkannya jika dia melompat dari sini. Dia akan memaafkannya sendiri. Namun si Yuan tidak bisa melakukannya karena menghargai nyawanya. Di sisi lain, Jenny dan Heming sedang berbelanja. Mungkin keduanya adalah pasangan yang benar-benar bahagia. Mungkin keduanya adalah pasangan yang benar-benar bahagia. Pada saat itu, Jenny juga melupakan beban besar yang dia tanggung. Saya sangat bergantung pada Heming. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar akan jatuh cinta pada Heming. Akhirnya, apakah dia akan menyerah pada balas dendam?